Dikutip dari kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad halaman 40 yang dikarang oleh Al-Imam Al-Fadil Al-Hammam Al-Wazir Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari, yang dikutip dari kitab Az-Zawajir karangan Imam Ahmad Al-Haytami, dan dikutip dari kitab Mursyidut Tullab karangan Imam Zainuddin bin Adi Al-Maribari. Dikatakan dari Al-Lais dari Al-Jarir bercerita, pada suatu ketika Nabi Isa didatangi oleh seorang pemuda, dan pemuda itu bilang, "Ya Nabi Allah Isa, saya ingin sekali bersahabat denganmu." Maka Nabi Isa itu menyetujuinya dan keduanya berjalan. Sampai di tengah perjalanan mereka berdua merasa lapar. Lalu Nabi Isa itu membawa sepotong roti yang dibagi tiga. Sepertiga untuk Nabi Isa, sepertiga untuk temannya, sepertiga diletakkan di dekatnya. Lalu makanlah mereka berdua. Setelah merasa kenyang, Nabi Isa pergi ke sungai untuk minum. Setelah minum, Nabi Isa kembali ke tempatnya bersama sahabatnya. Lalu roti yang sepertiga itu tidak ada. Maka Nabi Isa itu bertanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, siapakah yang makan roti yang tinggal sepertiga tadi?" Sahabatnya bilang, "Saya tidak tahu ya Nabi Allah Isa." Maka berjalanlah keduanya. Sampai di tengah perjalanan, Nabi Isa melihat seekor rusa dengan dua anaknya. Lalu Nabi Isa itu memanggil anak rusa itu, "Hei anak rusa, kemarilah." Lalu anak rusa itu pergi ke Nabi Isa, dan Nabi Isa itu menyembelih anak rusa itu lalu dibakar, lalu dimakan dengan sahabatnya itu. Setelah dimakan, Nabi Isa itu bilang, "Hei anak rusa yang telah kusembelih dan telah kubakar lalu kumakan, hiduplah kembali." Maka hiduplah anak rusa itu kembali. Setelah itu Nabi Isa itu berseru kepada temannya, mengatakan, "Wahai sahabatku, demi kebesaran Allah yang telah memperlihatkan kekuasaannya kepadamu, saya mau bertanya, siapakah yang makan sepertiga dari roti tadi?" Temannya itu bilang, "Saya tidak tahu ya Nabi Allah Isa." Lalu keduanya berjalanlah sampai di pinggir kali. Nabi Isa itu bilang kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, peganglah tanganku untuk berjalan di atas air ini." Maka dipeganglah tangan Nabi Isa dan berjalan di atas air. Sampailah di seberang sana. Ketika sampai di seberang sana, Nabi Isa itu bilang kepada temannya, "Wahai sahabatku, demi kebesaran Allah yang telah memperlihatkan kekuasaannya kepadamu, kita bisa berjalan di atas air. Saya mau bertanya kepadamu, siapakah yang makan sepertiga dari roti tadi?" Sahabatnya bilang, "Saya tidak tahu ya Nabi Allah Isa." Maka berjalanlah keduanya lagi, sampailah di tengah hutan. Di tengah hutan, Nabi Isa merasa lelah dan duduk di bawah pohon bertanya. Mengambillah Nabi Isa itu mengambil sebongkah tanah, dan dia bilang, "Wahai tanah, jadilah kamu emas." Maka jadilah emas. Setelah jadi emas, maka Nabi Isa membagi emas itu tiga bagian, sepertiga untuk Nabi Isa, sepertiga untuk sahabatnya. Sahabatnya tanya, "Ya Nabi Allah Isa, yang sepertiga ini untuk siapa?" "Yang sepertiga ini adalah diperuntukkan untuk orang yang makan sepertiga dari roti tadi." Maka sahabatnya itu bilang, "Ya Nabi Allah Isa, yang makan sepertiga dari roti tadi itu adalah saya." "Oh, kalau begitu ambillah emas ini semuanya." Maka berpisahlah keduanya. Ketika sahabatnya Nabi Isa itu berjalan, didatangi oleh dua orang perampok. "Apa itu?" kata perampok. "Ini adalah emas." "Mana? Saya ambil." "Tidak, mari kita emas ini bagi tiga saja. Sepertiga untuk saya, sepertiga untuk kamu, sepertiga untuk kamu," kepada temannya perampoknya itu. Mereka bertiga sepakat. Lalu duduk-duduklah mereka bermusyawarah sampai mereka itu merasa lapar. Ketika merasa lapar, dia menyuruh satu orang temannya itu beli makanan ke pasar. Berangkatlah satu orang itu, dan di tengah perjalanan temannya itu bilang, "Untuk apa saya beri makan kepada teman saya yang dua orang itu? Lebih baik saya beri racun makanan ini supaya mereka mati berdua, emas itu bisa diambil saya semuanya." Yang dua orang itu bilang, dua orang temannya, "Untuk apa kita menunggu lama-lama makanan yang didapat dari teman yang dibeli dari pasar itu? Karena dia datang di sini, mari kita bunuh sehingga emas ini bisa kita bagi berdua." Sampailah ketika datang yang beli makanan itu dari pasar, dibunuhlah mereka. Lalu setelah mereka berdua itu membunuh temannya yang datang dari pasar itu, mereka merasa lapar dan makan dari makanan yang dibeli temannya yang telah dibunuh itu yang sudah diracun, sehingga mereka berdua mati. Dan mereka bertiga mati di sekitarnya emasnya. Tak lama kemudian berselang beberapa waktu,
lewatlah Nabi Isa itu dengan sahabat-sahabatnya, sampai sahabatnya itu bertanya kepada Nabi Isa, ya Nabi Allah Isa, ada fenomena apa ini? Kok ada emas, ada orang mati di sekitar emas ini 3 orang? Nabi Isa itu bilang, ini adalah jawaban dunia terhadap kehidupan. Maka dunia ini sangat sadis, apalagi bagi orang yang hampir dunia, sangat mencintai dunia. Bukannya dirinya yang hancur, imannya juga. Demikianlah kajian Islam kali ini, kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.